warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Mudah-mudahan kita selalu istiqomahkan di atas kebenaran, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di atas rahmat, berkat, taufik, hidayah, inayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menjadi Al-Quran sampai akhir hayat kita insyaallah taala. Salam salam untuk Nabi yang kita rindu, yang kita cinta, yang kita harapkan bisa dekat dengan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan asatidzah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup jelimet. Temanya ini yang perdebatannya itu panjang kali lebar, ya, sangat dalam, ya, meluas dan seterusnya, ya. Sehingga kita kalau belajar Al-Quran, apalagi qiraat, ya, apalagi Rasul Utsmani, ya, masalah ini masalah yang sangat ruwet gitu lah, ya. Mempelajarinya juga butuh kerja keras, ya. Membandingkan dengan yang lain-lain juga butuh muqaranah yang kuat, ya. Ala kulli hal, saya akan berusaha menyampaikan semudah mungkin, ya, supaya ilmunya bisa difahami, baik untuk yang awam maupun yang sudah levelnya tinggi gitu, ya. Baik. Kita akan membahas kesempatan kali ini sejarah Hamzah, ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hamzah ini, ya, dia termasuk huruf Arab yang unik, ya. Dia dulu tidak ada tulisannya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Hamzah ini tidak dikenal tulisannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada bunyinya tapi tidak ada rosemnya, tidak ada tulisannya, ya. Makanya kemudian Arab jahiliyah, ya, mereka membuat huruf Arab itu dengan abjad, hawas, huti, kalamu dan seterusnya, ya, dengan dua mazhab Masriki dan Maghribiyah. Keduanya menyebutkan abjad hawas, ya, kalimat alif, a, ba, jim, dal, abjad dan seterusnya itu alif di situ adalah hamzah, ya, sehingga huruf hamzah ini digambarkan dalam bentuk alif ketika ada jumlah huruf hijaiyah 28, ya. Perkembangan berikutnya, ya, ada namanya huruf-huruf mantuqah. Kalau tadi maktubah, ya, maktubah hanya ada 28, mantuqah yang terucap ada 29, yaitu muncul Al-Imam Khalil bin Ahmad, ya, Al-Farahidi mengungkapkan suatu gambaran hamzah dengan kepala ain. Ya, maka setelah 40 tahun kurang lebih, ya, pengiriman Musa Utsmani ke berbagai penjuru negeri, maka dimunculkanlah gambaran hamzah, yaitu dari kepala ain, ya, dipotong kepalanya sehingga muncul seperti hari ini. Nah, oleh karena itu khilaf para ulama, ya, hamzah ini huruf hijaiyah, ya, huruf abjadiyah, ya, huruf Arab atau tanda baca. Ya, ini khilaf para ulama, ya. Sebagian mengatakan tanda baca, sebagian ini huruf, ya, ini huruf sendiri, ada sifatnya, ada makhrajnya dan seterusnya, ya. Ala kulli hal, pendapat jumhur adalah mengatakan hamzah adalah huruf di antara huruf-huruf Al-Qur'an. Baik, ya, sehingga membacanya dapat pahala 10 kebaikan insyaallah taala. Baik, nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penulisan hamzah itu menggunakan 4 metode, ya. Terkadang ditulis dengan menggunakan alif, ya, terutama di awal kalimat. Kalau hamzahnya di awal pasti menggunakan alif, ya. Kemudian kalau ditulis di tengah dan di akhir bisa berupa alif, bisa berupa ya, bisa berupa waw, bisa juga berupa tanpa ada rumahnya, ya.
karena beberapa sebab. Nanti akan kita pelajari ya. Jadi saya ulangi, Hamzah di zaman Rasulullah SAW, ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain yang satu tim dengan beliau dalam menulis Quran, menulis Hamzah dalam bentuk alif. Yang kedua terkadang dalam bentuk waw. Yang ketiga berbentuk iya, ya. Yang keempat kadang nggak ada tulisannya, ya, berdiri sendiri, ya, dikosongin. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh-contohnya. Baik. Nah, perkembangan berikutnya untuk memudahkan, ya, bagi kaum muslimin membaca Al-Quran, maka mulai ada pendapat memperbolehkan memberikan tulisan-tulisan dalam Rasm Utsmani, ya, dengan dibubuhkan tanda baca. Dari mulai titik, haroka, dan kita sudah bahas di kesempatan yang sebelumnya, maka kemudian dibikinlah Hamzah tanda baca tersebut. Ya, sehingga setelah itu, ya, populer Hamzah berbentuk kepala ain, ya. Tapi tidak semua Hamzah ada kepala ainnya. Ya, kenapa? Karena Hamzah ini ada dua hal. Ada yang disebut Hamzah wasol, ada yang disebut Hamzah qata', ya. Nah, apa bedanya Hamzah wasol dengan Hamzah qata'? Kita akan rinci nanti, ya, perbedaan antara Hamzah wasol dengan Hamzah qata'. Sebelumnya kita bahas dulu tentang sebab penamaan Hamzah menjadi Hamzah qata' dan Hamzah wasol. Ya. Kenapa disebut dengan Hamzah qata' dan juga Hamzah wasol? Pertama, Hamzah qata' dari kalimat Hamzatul qat'i. Ya. Kalau kita dulu qat'i itu kan bahasa kita, ya, artinya pasti gitu, ya. Padahal maksud di sini al-qat'u di sini memotong. Ya, arti sebenarnya memotong, tapi karena kita taunya qat'i itu pasti, kita menyebutkan Hamzah yang pasti dibaca. Itu juga ada benarnya, ya. Ya, pasti dibaca di pertama, di tengah maupun di akhir, baik wasol maupun waqaf, dia tetap dibaca, dia eksis, ya. Tapi secara makna bahasa artinya al-qat'u itu memotong. Ya, maksudnya apa? Memotong huruf sebelumnya. Jadi ketika diucapkan Hamzah qat'i itu selalu huruf sebelumnya itu terpotong. Maksudnya apa? Terputus. Ya, misalnya man amana, tuh lihat. Ketika kita baca man amana ulaika, seperti ada terputus bacaannya, ya. Coba kita perhatikan nih, misalnya ini. Man amana, tuh setelah nun mati man amana, seperti ada putus, ya. Ulaika, tuh ulaika, tuh may yasha, terputus, ya. Maka disebut dengan hamzatul qat'i. Baik. Nah, adapun Hamzah wasol, ya, kenapa disebut Hamzah wasol? Karena dia, ya, muncul ketika memulai kalimat dan dia hilang ketika diwasol atau diwaqaf, ya. Jadi maksud dari hamzatul Hamzah qata' di sini yuntaku biha fi bada'il kalam waslihi waqfihi. Kalau dia terucap di awal kalimat, baik ketika wasol maupun ketika waqaf, ya, maka dia disebut sebagai hamzatul qat'i. Sedangkan hamzah wasol dikatakan di sini hamzatun yu'ta biha litamakkuni minal badai bisakin. Tusabbitu fi bada'il kalami wa taskutu fi waslihi. Sedangkan hamzah wasol, ya, ini hamzah penolong. Kalau Pak Kiai dulu sering menyebutnya hamzah SOS, ya. SOS itu maksudnya dia datang ketika dibutuhkan, ya. Ketika nggak dibutuhkan dia hilang, ya. Hamzah apa? Ya, disebut tim penolong, gitu, ya. Nah, hamzah wasal ini dia ada, ya, ketika di awal kalimat, ya, mengucapkan awal kalimat, dan dia hilang atau jatuh, ya, tidak dibaca ketika dia diwasol dengan kalimat sebelumnya. Karena begini, ya, kaidah lughawiyah
ya, kaidah bahasa Arabnya orang Arab ya yang sudah masyhur mengatakan la tabda'ul arabu bisakinin. Orang Arab itu tidak mungkin memulai suatu ucapan ya suatu kalimat dengan huruf sukun ya, tidak mungkin memulai bacaan suatu kata dengan huruf sukun. Wala taqafu ala mutaharrik, dan tidak mengakhiri suatu kalimat atau suatu kata dengan berharokat, selalu dengan sukun. Saya ulang ya. Orang Arab ya, startnya, take off-nya selalu dengan harokat. Ya. Sedangkan landingnya, berhentinya selalu dengan sukun. Nah, kalau ada bacaan yang awalnya itu sukun, maka di sini dibutuhkan yang namanya hamzatul wasl, ya. Hamzah penolong atau hamzah yang dia ada ketika dibutuhkan ya, memulai suatu kalimat yang awalnya sukun dan dia hilang ketika diwasal ya, ketika sudah tidak dibutuhkan. Makanya Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan hamzatul wasl ini dengan sebutan sulamal lisan. Ya, disebut sebagai tangganya lisan. Kenapa? Dia menolong pengucapan suatu huruf ketika diawali dengan sukun. Baik. Nah, apa bedanya hamzah wasl dengan hamzah qata'? Setidaknya ada 6 poin. Ya, perbedaan antara hamzah wasl dengan hamzatul qat'i. Yang pertama, hamzah wasl taskutu fil wasli. Ya, hamzah wasl itu hilang ketika bacaannya diwasl. Ya, di tengah kalimat ya atau di tengah kata dia hilang. Ya, tidak dibaca. Nah, sedangkan hamzah qata' ya dia ada ketika awal ya, baik memulai maupun wasal dia selalu eksis. Sekali lagi, kalau tadi wasal, hamzah wasal, dia gugur ketika wasal, sedangkan hamzah qata' dia ada baik awal maupun ibtida ya maupun wasal, dia tetap eksis. Perbedaan kedua, hamzah wasal hanya ada di awal kalimat. Ya, hamzah wasal hanya ada di awal kalimat. Tidak pernah hamzah wasal itu di tengah, apalagi di akhir. Kalaupun di tengah bisa jadi, tetapi dia hilang bacaannya. Ya, misalnya apa? Yang sering kita dengar misalnya, bi salismul fusuqu ba'dal iman tuh, ya. Bisa ketemu dengan al-ismu. Nah, di situ ada hamzah wasal ya. Al-ismu nanti rinciannya kita akan bahas di kesempatan berikutnya insyaallah taala ya. Jadi di sini ada hamzah wasal tetapi hilang bacaannya karena dia dibaca di tengah dan dia tidak bisa di tengah. Maka dia gugur ya sehingga bacaannya menjadi berbeda. Baik. Perbedaan yang ketiga, hamzatul wasli la takun sakinatan. Jadi hamzah wasal itu tidak pernah sukun. Ya, karena dia di awal, ya, dia munculnya hanya di awal, dia selalu berharokat. Ya, dia tidak pernah sukun. Sedangkan hamzah qata' ya dia bisa sukun di tengah kalimat maupun di akhir, ya, dan juga dia bisa berharokat yang 3. Ya. Jadi dia bisa sukun di tengah maupun di akhir, dan dia bisa berharokat 3 harokat fathah kasrah dhammah di awal maupun di akhir. Kalau di awal sukun juga semua nggak bisa ya, semua huruf ya tidak bisa dibaca di awal dengan sukun. Baik. Perbedaan yang keempat, hamzah wasal tursamu alifan. Ya, dia dirosemkan atau diwujudkan dalam bentuk alif. Ya, jadi hamzah wasal selamanya alif. Tidak ada ditemui hamzah wasal itu berupa huruf waw, ya, ataupun nggak ada rosemnya, nggak ada. Ya, hamzah wasal selalu alif, nggak bisa nggak. Ya. Nah, khusus untuk mushaf Timur Tengah, ya, hamzah wasal ini selalu ada kepala shad di atas alif. Ya,
Jadi kalau kita mau ngecek ini mushaf Timur Tengah atau Indonesia, cukup satu aja cirinya. Lihat alifnya, kalau alif ada kepala shad pasti mushaf Timur Tengah, ya, Madinah. Kalau alifnya ya kita cek nggak ada sama sekali kepala shadnya, itu bisa dipastikan mushaf terbitan mushaf standar Indonesia, ya, mushaf terbitan di Indonesia. Baik. Nah, adapun hamzah al-qata, ya, hamzatul qata itu terkadang berupa hamzah kepala ain, ya. Terkadang bisa berupa di atas alif, terkadang bisa waw, terkadang bisa ya. Ya. Terkadang tidak ada wujudnya, ya, dalam rosem Utsmani. Baik. Jadi tadi perbedaan nomor 4 apa? Kalau hamzah wasal selalu apa? Alif. Kalau hamzah qata, hamzah qata bisa tidak ada bentuknya, terkadang meminjam rumah alif, waw atau ya. Waw atau ya. Baik. Perbedaan kelima. La takunu lil istifham. Hamzah wasal tidak bisa digunakan sebagai kalimat tanya. Kalau kita kan kalau nanya kan apa, ya. Nah, kalau di Arab itu a'al itu, ya. Kalimat tanya itu selalu diawali dengan hamzah a. A itu maknanya apa? Ya, di antaranya a terkadang. Nah, hamzah wasal tidak bisa digunakan untuk mewakili kalimat tanya. Ya. Sedangkan hamzah qata, ya, perbedaan nomor 5 dengan hamzah wasal, hamzah qata hamzah istifham itu adalah hamzah qat'i, ya, hamzatul qat'i. Jadi kalimat a dalam bahasa Arab itu menggunakan hamzah qata, ya, yang selalu fathah. Perbedaan ke-6. Hamzah wasal tidak bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, hamzah wasal tidak bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, kenapa? Lah karena fi'il mudhari kan selalu ya kan? Fa'ala yaf'ulu gitu kan? Fa'ala yaf'ilu, ya, dan seterusnya. Pakai ya pertama kali. Nah, ya nggak mungkin hamzah, ya, beda. Sehingga tidak mungkin ada di fi'il mudhari. Juga tidak bisa di fi'il rubai. Ini termasuk tasrif, ya, belajar tasrif. Hamzah wasal tidak ada di fi'il mudhari dan kalimat rubai yang terdiri dari 4 huruf, ya, 4 huruf Quran, bahasa Arab. Sedangkan hamzatul qat'i dia bisa ke fi'il mudhari dan bisa ke fi'il rubai. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf Arab. Dari sini ada pertanyaan, silahkan sebelum masuk materi berikutnya. Santri boleh ya bertanya, tafadhol. Nah, kalau ada pertanyaan, bisakah hamzah qata di awal kalian bertanda baca sukun? Tidak bisa. Kenapa? Karena orang Arab tidak pernah memulai kalimatnya dengan sukun. Ya, clear. Nah, hamzah qata bisa pada isim, fi'il, dan huruf bisa. Ya, hamzah qata bisa di fi'il, huruf. Contohnya apa? Contoh kalau pada isim. Ismun, ya. Ismun itu hamzah qata atau hamzah wasal? Kata santri ismun. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Taunya dari mana? Itu hamzah wasal. Karena termasuk isim jima'i. Ya, karena ketika dia di tengah-tengah, ya, dia hilang bacaannya. Tadi kita contohkan bi salismul fusuku ba'dal iman. Nanti akan kita rinci hamzah wasal di 7 kata. Baik,
Contoh yang ada hamzah qata di isim, apa isim? Ya, Qur'anan, ya, ayun, apalagi. Ya. Ain dengan hamzah beda ya. Ya. Baik. Ya, contoh dalam fi'il banyak ya, su'ilat. Ya. Kemudian contoh kepada di huruf inna. Nah, itu hamzah qata ya. Inna. Baik. Nah, selanjutnya hamzah qata tadi ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Hamzah qata bisa berharokat fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Ya. Kalau di awal tidak mungkin sukun ya. Kalau di tengah dan di akhir hamzah qata bisa sukun. Baik. Nah, karena dia hamzah qata ya, dia hukum bacaan hamzah qata ini adalah dibaca at-tahqiq. Ya. Dia tidak berubah bacaannya dimanapun berada. Ya. Kecuali untuk riwayat Hafs ya, kecuali di kalimat a'jami ya. Hukum bacaan hamzah qata untuk riwayat Hafs, Thariq Syatibiyah, dia selalu tahqiq ya. Sekali lagi, bacaan hukum bacaan hamzah qata dia selalu tahqiq ya, a i u ya, maupun yang sukun dia selalu dibaca ya, termasuk hamzah istifham untuk riwayat Hafs Thariq Syatibiyah selalu tahqiq, selalu dibaca. A'anzartahum, ya itu hamzah istifham selalu dibaca. Wa idza aradna, ya selalu dibaca ya. Nah, adapun a'jami ini kekhususan ya, satu-satunya kasus di dalam hamzah qata yang dibaca tashil ya, di mana ada pertemuan dua hamzah di situ, hamzah istifham dengan hamzah qata, maka hamzah kedua wajib dibaca at-tashil, yaitu dibaca antara harokat hamzah dengan fathah ya, hamzah dengan alif ya. Baik ya, sehingga bacanya ajami ya, ini khusus untuk riwayat Hafs. Baik. Clear hamzah qata nggih? Nanti rinciannya kita akan bahas berikutnya. Baik, kita lanjut dulu tentang bisakah hamzah wasal terletak di tengah atau akhir kata? Jawabannya tidak. Ya, hamzah wasal hanya di awal kata, tengah akhir tidak ada hamzah wasal. Baik. Nah, selanjutnya hamzah wasal ini dia isbat, ada ketika di awal kata dan dia gugur ya, dia ditiadakan ketika di tengah kalimat. Kita bahas pelan-pelan ya. Contoh 1, hamzah wasal di awal kalimat isim berupa alif lam al ta'rif ya, dalam kalimat huruf. Jadi al ini disebut dengan huruf ya. Kita tahu bahasa Arab itu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, dalam huruf ada yang namanya alif lam al. Nah, ini termasuk namanya hamzah wasal ya, sehingga hamzah wasal dalam kalimat huruf ya, dalam huruf itu hanya ada pada al ta'rif ya, contohnya ar-rahman, ar-rahim ya, al-ard, al-qamar, dan seterusnya. Kemudian hamzah wasal dalam kalimat isim. Nah, ini ada 7
rinciannya tadi ya kita ingin sebutkan ada 7, yaitu pertama ismun, ibnun, ibnatun, imruun, isnaini, isnani, isnataini. Jadi hamzah wasol ini ada yang berupa rumus, ya. Kalau kita ada informasi misalnya intiqam, ya, ikhtilaf, ibtigha, istighfar misalnya, ya. Istijal, istikbar, ini semua ya adalah disebut sebagai hamzah wasol al-qiyasiyah. Ya, al-qiyasiyah itu ada rumusnya. Ya. Rumusnya berupa apa? Iftial. Jadi kalau ada kalimat fi'il iftial, isim ya, iftial, maka dia termasuk kalimat fi'il humasi iftial, dia adalah hamzah wasol. Atau masdar fi'il sudasi istighfar ya, istif'al, ini termasuk hamzah wasol. Nah, adapun as-simaiyah, simaiyah itu hanya diketahui dari orang Arab asli ya. Itu ada dalam 7 kata. Yang pertama adalah ibnun. Contohnya di surah Hud ayat 45. Inna bani min ahli, kalimatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan ya sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bukan, ya, amaluhu ghairu salih, karena amalnya enggak soleh dia terputus dari menjadi anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalimat ibni di sini dibacanya apa? Innabni, hamzah wasolnya hilang. Tapi kalau dia mulainya dari ibni, dia ada. Dibaca ibni min ahli. Ya, maka kalimat ibnun di sini hamzah wasol. Yang kedua misalnya di surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryama bnata Imrana. Ya, wa Maryama bnata Imrana. Nah, di situ ibnata, dan Maryam putri dari Imran. Ya, maksudnya apa? Ibnah di sini hamzahnya hamzah wasol, sehingga dibacanya wa Maryama bnata. Ya, bukan wa Maryama ibnata, bukan. Ya, dia ketika diwasol hilang. Baik. Nah, kalau mulainya dari ibnata Imrana, ya, dibacanya dengan mentahqiq hamzah wasol ibnata. Contoh yang ketiga adalah imruun. Ya, di surah ini imruun halaka. Ini imruun halaka. Nah, ini ada hamzah wasal. Ini imruun halaka. Maka nabuki imra'asau. Jadi kalimat imruun di semua tempat dia hamzah wasal. Kullum ri'in bima kasabat, ya. Kullum ri'in bima kasaba rohin. Nah, di situ ada imri'in. Nah, di situ kalimat imruun itu adalah hamzah wasal. Yang keempat isnaini. Contohnya di surah Al-Maidah 106. Isnani dzawa adlin. Surah Al-Maidah ayat 106. Isnani dzawa adlin. La tattakhidhu ilahaini isnain. Di surah An-Nahl ayat 51. Isnain di situ adalah hamzah wasal. Ya. Ini insya Allah enggak usah sudah dimudahkan ya oleh para pemberi tanda baca ya, sehingga kita bacanya enak. Ya, nanti masalah yang perlu kita rinci nanti di al-ismu. Kemudian imro'ah. Wa ini imro'atun khafat di surah An-Nisa.
Wajada min dunihim imra'ataini tadudan di surah Al-Qasas. Ya, ada imra'atain. Ya. Kemudian ismun. Nah, ini tadi. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ya, bacanya apa? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, bukan ba'di ismuhu. Ya, karena dia hamzah wasal dia gugur. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Terakhir isnatain. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina di surah Al-Baqarah ayat 60 ya. Fanfajarat minhu thnata. Isnata di situ gugur hamzah wasalnya. Minhu thnata. Kalau mau dari isnata, isnata asyratan ya asrata aina. Fa in kanat tasnatain ya di surah An-Nisa 176 juga sama. Ya fa in kanat tasnatain. Nah, khusus untuk bi'salismu. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 11 ya. Coba nanti dibuka Al-Hujurat ayat 11. Sudah ketemu? Boleh jamaah sekalian dibaca Al-Hujurat. Jemaah ada yang ketemu Al-Hujurat? Nah, kita bahas khusus tentang bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ayat berapa, Ustaz? Al-Hujurat ayat 11. Santri ada yang ketemu? Ya, coba dibaca. Ayat 11. Atau jemaah ada yang sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Ye, coba dibaca. Dari bi'salismu itu ya, Ustaz ya. Ye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ye. Wala tanabazu bil alqabi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ye. Ya. Jadi bacanya apa? Bi'salismu. Kenapa dibaca begitu? Jawabannya apa? Karena hamzah wasalnya di tengah. Iya. Karena ada hamzah wasal di tengah sehingga dia gugur. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau dimulai dari al-ismu, bacanya gimana? Ada dua cara. Ya, dua cara. Bisa dibaca al-ismu, bisa dibaca ismu. Bisa dibaca al-ismu. Alismu. Alismu. Yang kedua? Ismu. Lismu. Lismu. Ya. Usmu. Lismu. Yang Ismu. pertama alismu, yang kedua lismu. Ya, ya. Jadi kalau kita mau membaca dengan ibtidak dari al-ismu, walaupun ini kalau kata Dr. Eman Sweat ya, ini nggak boleh juga kita ibtidak dari sini. Ya kalau mau ibtidak ya dari bi'salismu ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tapi karena faedah ilmu ya enggak apa-apa ya. Kita sampaikan buat para guru-guru Quran, seandainya ada yang menanyakan kalau mau ibtidak dari alismu di sini ada dua cara. Ya, pertama adalah alismu. Jadi langsung alif, lam, sin, mim. Ya. Alismul fusuqu ba'dal iman. Cara yang kedua, alif lamnya enggak usah dibaca, langsung lismu. Ya. Dibaca apa? Lismu. Kenapa? Karena alif yang pertama hamzah wasol, ya. Hamzah wasol enggak bisa dibaca, ya. Dia ismunya di sini juga hamzah wasol, maka langsung dengan lismu. Ya, baik. Jadi ada dua cara. Pertama apa?
alismu, yang kedua lismu. Barakallahu fikum. Baik. Selesai bab tentang hamzah wasol dalam kalimat. Ada pertanyaan, silakan. Kalau kita lanjut, kaidah-kaidah penentuan tanda baca harokat hamzah wasol saat ibtida. Baik, kita bahas kaidah-kaidah harokat hamzah wasol ketika ibtida. Baik. Yang pertama harokat hamzah wasol fathah. Ya. Kapan harokat hamzah wasol ini dimulai dengan fathah? Ya. Ada yang bertanya tadi? Ada yang chat sebentar. Ustaz Lampung Utara Kota Bumi Unji. Ahlan wa sahlan ya. Dari Lampung Utara ada yang ikut bergabung. Baik ya. Baik, kita bahas harokat hamzah wasol. Ya, harokat hamzah wasol pertama yang fathah. Di mana dia berharokat fathah? Pertama ketika memulai dengan alif lam ta'rif. Ya, setiap ketemu alif lam ta'rif maka selalu dibaca dengan apa? Fathah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya. Al-Qur'an, dan seterusnya. Yang kedua, kapan berharokat hamzah dhammah? Apabila terdapat pada lafadz yang huruf ketiganya berupa dhammah asliyah. Ya, jadi kalau ada huruf, ya, lafadznya itu huruf ketiganya dhammah asliyah, maka hamzah wasol yang pertama diucap itu berharokat dhammah. Contohnya apa? Kharaja yakhruju. Nah, di situ kan kharaja yakhruju. Ra-nya berharokat apa? Dhammah. Yakhruju, ya. Ya kha. Kemudian ra-nya berharokat dhammah. Maka ketika dia dibuat fiil amarnya menjadi ukhruj. Ya, ukhruj. Dakhala yadkhulu, udkhulu, ya. Khalafa yakhtalifu menjadi ukhtulif. Ya. Jadi dia kalau ada tiga kata, ya, kata ketiganya dia berharokat dhammah, maka hamzah wasol di awalnya ikutan berharokat dhammah. Ya. Nah, kaidah ini ada pengecualiannya. Kapan itu? Ketika ketemu dengan kalimat imsyu, iqdu, ibghu, dan imdu. Ya, ada 4 kalimat, ya. Imsyu, iqdu, dan ibghu, juga imdu. Kenapa di sini harokatnya bukan dhammah tetapi kasroh? Karena imsyu itu aslinya bentukan dari imsiyu. Ya, imsiyu. Nah, orang Arab susah ngomong imsiyu. Maka dirubahlah menjadi imsyu. Ya, jadi ada ceritanya ya. Imsu itu aslinya adalah imsiyu. Begitu pula dengan ibghiyu. Ya, ibghu itu aslinya apa? Ibghiyu. Ya, ya-nya gugur, pindah harokatnya ke ghain menjadi ibghu. Ya. Begitu pula dengan iqdiyu. Ya. Dia ya-nya gugur menjadi iqdu. Ya, terakhir imdiyu berubah menjadi imdu. Maka di 4 kalimat ini, ya, walaupun huruf ketiganya dhammah, huruf pertamanya tetap kasroh karena bentukan dari huruf yang tadi kita sebutkan, imsiyu, ya, imdu, iqdiyu, dan ibghiyu. Baik. Nah, sekarang berharokat kasroh. Kapan berharokat kasroh? Selain poin A dan poin B. Gampangnya begitu ya. Selain dari A dan B, pasti kasroh. Ya. Poin A tadi apa? Berharokat fathah kapan? Ketemu alif lam ta'rif. Ya, fathah.
Kapan berharokat dhammah? Ketika lafadz ketiganya, pada huruf ketiganya berharokat dhammah. Ya, harokat ketiganya harokat dhammah. Ya, lafadz huruf ketiganya harokat dhammah. Kecuali apa tadi? Imsyu. Imdu, iqdu, ibgu. Ya, 4 itu. Kenapa 4 itu harokatnya tetap kasroh? Karena asal bentukan kata. ya, asalnya imsiyu, imdiyu, itu dan Imdu, iqdiyu, ibgiyu. Oke. Baik, clear ya. Nah, C-nya gitu aja ya. Kapan berkat kasroh selain 2 tadi? Berarti paling banyak kasroh, ya. Tip. Tadi ada yang bertanya via chat, kita cek. Ustadz izin bertanya, kata alismu itu mengikuti kaidah nakal atau iltiqo sakinain? Ya. Ya, jadi ini terjadi karena nakal dan iltiqo sakinain. Ya, jadi dua-duanya terjadi pada al-ismu ya. Kenapa? Karena al-ismu bisa dinakal menjadi hamzahnya berpindah harokatnya ke lam al-ismu. Ya. Atau bisa juga karena iltiqo sakinain yaitu lam al ketemu dengan sin. Ya, sinnya sukun ya. Kan nggak mungkin alismu ya. Makanya kemudian menjadi lismu. Ya. Jadi dia menjadi nakal dengan bacaan alismu, dia menjadi iltiqo sakinain dengan membaca dia menjadi nakal dengan dibaca lismu dan dia menjadi iltiqo sakinain dengan alismu. Apa itu iltiqo sakinain? Kemarin kita bahas panjang lebar ya. Apa itu nakal? Nanti kita bicara qiraat insyaallah taala. Baik, kita lanjut. Berikutnya pertemuan hamzah istifham dengan hamzah al-ta'rif. Baik, di sini ada kaidah yang cukup harus diperhatikan ya. Tetapi hanya terjadi di 3 kalimat saja, di 3 kata saja. Yaitu apabila ada hamzah istifham ya bertemu dengan hamzah al-ta'rif. Misalnya apa? Misalnya Allah ketika ketemu dengan apakah Allah sehingga Allah maka dibaca dengan apa? Dengan 2 cara, mentashilkan hamzah kedua. Ya. Baik, saya terangkan dulu. Begini strukturnya. Ijtimau hamzatai al-wasl wal qat'i. Bagaimana kalau 2 hamzah ketemu? Nah, pertama kalau hamzah wasol ketemu dengan hamzah qata' sukun. Ya. Pertama kita bahas dulu hamzah wasol ketemu dengan hamzah sukun tapi hamzah qata' tapi sukun. Dan hal ini tidak pernah terjadi kecuali di fi'il. Contohnya, Pak, u'tumina, u'tuni dengan i'ti. Ya, coba dibuka Al-Baqarah 283. Santri coba dibuka Al-Baqarah 283. Jamaah boleh? Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safar. Ya. Fal yu'addil ladzi tumina. Ini kalau kita bacanya wasal dari sini enak ya. Tapi kalau kita coba mulainya dari utumina, nah ini bacanya gimana? Utumina. Utumina. Baca apa? Utumina. Ditasilkan. Mengapa? Mentasilkan? Mentasil atau mengapa namanya? Ibdal. Diibdalkan. Ya, ganti hamzah dengan waw sukun. Hamzah Hamzah mamdud. jadi waw
sukun. Ini sebabnya kenapa terjadi pertemuan dua hamzah, hamzah wasol dan hamzah qata'. Ya, maka yang mengalah, yang teribdalkan adalah hamzah qata'. Hamzah wasolnya dibaca menjadi utumi. Ya. Lanjut, coba dibuka di surah Yunus ayat 79. Surah Yunus Wa qala Fir'aun. Ya, boleh dibaca yang sudah ketemu? Wa qala Fir'aun Tuni bikulli sahirin alim. Nah, ya. Kalau kita mau membaca dari utuni, bacanya gimana? Utuni. Ya, utuni atau yang lain? Kalau tadi Utuni. nah, itu nih. Kalau utumina tadi itu rumahnya wow kan? Iya. Utuni. Nah, kalau ini rumahnya apa hamzanya? Ya, Ya, itu nih. itu nih. Ya, ya. Hamzahnya diganti menjadi ya sukun ya. Baik, itu nih. Ya. Udah clear ya? Terakhir untuk masalah ini dibuka lagi I'ti. I'ti itu surah Yunus ayat 15. Balik lagi ya. Yunus 15. Ya. Coba yang ketemu surah Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim. Boleh yang online? Surah Yunus ayat 15. Ya. Ya, santri baca ya. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza ubaddil ya. Nah, di sini bacanya apa? La yarjuna liqa'ana na'ti. Ya, hamzah wasalnya hilang. Nah, kalau kita mulai dari situ dari ti cara bacanya gimana? Iti. Ya. Iti ya. Ya, iti bi Qur'anin. Boleh enggak dari situ? Boleh. Ya. Tidak yang boleh. Baik. Nah, sekarang kita masuk hamzah. Bagaimana kalau hamzah qata ketemu dengan hamzah qatanya istifham, ketemu dengan hamzah wasal? Dipanjangkan. Dipanjangkan. Punya dua keadaan ya. Kalau ada hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal. Hamzah istifham tadi hamzah qata ya, kita sudah sepakati. Kemudian hamzah wasal yang kedua. Ya, misalnya apa? Coba dibuka misalnya surah Al-Baqarah 80. At-tahattum. At-tahattum. Ketemu Al-Baqarah ayat 80? Iya. Coba secara terjemahnya di situ apa? At-tahattum. Sudahkah? Oh. Ketemu jamaah yang online? Ya.
Qul Qul attakhadtum. attakhadtum. Oh, di number. Attakhadtum. Nah, di sini aslinya apa? Aittakhadtum ya. Aslinya apa? Aittakhadtum. Nah, Berarti dihilangkan. untuk riwayat Hafs ya, di sini menghilangkan apa? Menghilangkan hamzah koto. Menghilangkan Hamzah wasl atau hamzah koto? hamzah wasl. Hamzah wasl. Kita ulang lagi ya. Di sini ada hamzah istifham. Ketemu dengan ittakhadtum, hamzah wasl i-nya. Ya. Aittakhadtum. Nah, bacanya apa ternyata di sini? Attakhadtum. Berarti apa? Yang digugurkan adalah hamzah wasl. Clear ya? Baik. Nah, untuk riwayat Subah di sini bacanya atakhadtum ya, tanpa tasdid. Atakhadtum. Baik, coba dibuka lagi contoh nih. Surah Saba ayat 8. Surah Saba. Surah Saba. Surah keberapa Saba? 34. 34 ya. 8. Coba kita cek 8. Aftara 'ala Allah. Coba terjemahnya apa di situ? Aftara 'ala Allah. Aftara 'ala Allah, apakah dia mengada-ngadakan Ya. Ya, apakah kebohongan? aftara itu kalimat a dengan iftara ya. Iftara ketemu dengan iftara. Di sana dibacanya apa? Aftara. Berarti hamzah wasalnya gugur. Ya sama nanti astofa, attola'a, astakbarta, astaghfarta, attakhadnahum, semuanya sama ya. Maka Berarti ya kesimpulannya hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasl. Maka Ye. hamzah waslnya digugurkan atau dihilangkan. Berarti yang terbaca hamzah istifhamnya. Oh, ya, secara tulisan dan bacaan yang ada hamzah istifham. Loh Ustaz, kenapa alifnya tidak ditulis 2? Nah, nanti kita pelajari ya. Tidak ada ceritanya alif ditulis 2 kali. Ini kaidah ya dalam Rasul Musmani ya, bahwa alif tidak ada ceritanya atau tidak boleh ya menulis alif 2 kali. Nah, nanti akan kita berdalam nanti di kesempatan berikutnya. Nah, keadaan kedua sekarang. Ya. Adapun jika hamzah kotok istifhamnya ya ketemu dengan alif lam al-ma'rifah, maka para ulama Arab ya, orang-orang Arab berbeda pendapat tentang kaidah hamzah wasol ya, yaitu menghilangkan hamzah wasolnya atau bagaimana gitu ya. Ya, sehingga terjadilah 2 perbedaan, 2 madhab ya. Kalau ada hamzah istifham, hamzah muqatta ya, ketemu dengan hamzah wasol berupa alif lam, maka ada 2 cara. Yang pertama adalah al-ibdalu alifan. Ya, mengganti alif dengan apa? Mengganti dengan alif. Jadi kalau ada alif lam, ya, wasalnya tetap dijadikan alif. Efeknya apa? Efeknya adalah menjadikan bacaannya menjadi mad lazim. Panjang. Ya, misalnya apa? Coba dibuka misalnya Al-An'am ayat 143. Al-An'am 143. Qul, di
Di sini ya. Samaniyat azwaj min adh-dha'ni itsnain wa min al-ma'zi itsnain. Qul adzakarain. Ya, kenapa di situ dibaca dengan mat lazim? Karena ada peristiwa ibdal, ya, yaitu hamzah. Harusnya kan a'adzakaraini, ya. Tapi karena hamzah wasolnya dia diibdal, ya, mazhab pertama ini diibdal, maka hamzah ketemu dengan alif, ketemu dengan tasydid. Maka disebut apa di sini? Mat lazim apa? Mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf atau mutsaqal? Mustaqol bertemu dengan tasydid. Ketemu tasydid mutsaqal. Mustaqol. Oke, ketemu tasydid mat lazim mutsaqal. Wajib 6 harokat. Makanya bacanya apa? Az-zakarain. Kul az-zakarain 6 harokat. Ya. Cara yang kedua adalah dengan tashil. Ya. Jadi huruf matnya ini, ya, alifnya tadi itu ditashilkan sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya fathah menjadi alif. Az-zakarain. Ya, boleh membaca dengan az-zakarain. Baik, ya. Dua cara ya. Boleh dengan mat 6 harokat karena ibdal. Boleh dengan tashil az-zakarain seperti dengan a-jami. Jadi kalau kita ada pertanyaan untuk riwayat Hafs Thariq Syatibiyah, ya, ada berapa bacaan tashil? Ada 4 tempat, ya, a-jami dengan az-zakarain. Juga ketemu dengan al-an di surah Yunus ayat 51. Al-an. Ya, termasuk Allah di surah Yunus 59. Ya, itu sama kaidahnya dengan az-zakarain tadi, ya. Juga bisa dengan tashil. Karena ketemu dengan hamzah istifham bersama hamzah wasol. Sehingga alif lam ta'rif ini dijadikan 2 cara, yaitu ibdal dan tashil. Baik. Selanjutnya, nah, bagaimana penulisan hamzah qata dan hamzah wasl pada mushaf Madinah dan mushaf standar Indonesia? Ya, kita cek sekarang. Ya, apa perbedaan mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia? Ya, yang punya Mesurah boleh dibuka catatan tambahan. Ya, halaman 333. Baik. Nah, adapun hamzah wasal untuk mushaf Timur Tengah, ya, mushaf Madinah menggunakan kepala shad. Ya, jadi kalau ada alif, ada kepala shad, ya, maka di situ bisa dipastikan adalah hamzah wasal. Ya. Nah, hamzah qata seperti apa? Kalau hamzah qata untuk mushaf Timur Tengah selalu menggunakan kepala ain, ya, kepala ain kecil, ya, hamzah qata, ya, ara'aita alhaakumut takatsur raufun yu'minun lam yunabba dan seterusnya. Itu untuk mushaf Timur Tengah. Sekali lagi, hamzah wasal pakai kepala shad, hamzah qata pakai kepala ain, ya, kepala ain. Nah, bagaimana dengan mushaf Indonesia? Berbeda, ya. Kenapa? Hamzah wasal untuk mushaf Indonesia langsung diberikan harokat. Ya. Ini paket ekonomis, ya, paket mudah untuk membacanya. Mushaf Indonesia langsung diberikan harokat alif. Nah, sebenarnya ini melanggar kaidah,
ya, tapi yang bikinnya membolehkan untuk memudahkan. Ya, makanya mushaf Indonesia itu kalau di Timur Tengah itu dilarang. Kenapa? Karena banyak terjadi pelanggaran kaidah. Tapi untuk Indonesia ini dalam rangka memudahkan, maka tidak masalah. Ya. Sehingga setiap ada kalimat alif yang ada harokatnya, ini pasti hamzah wasol. Ya, alhamdu, ar-rahman, ihdina, iqra, dan seterusnya. Ya, uqtulu, unzur. Nah, bagaimana hamzah qata'? Hamzah qata', ya, tidak ada kepala ainnya ketika alif. Ya, di awal kalimat. Makanya kalimat aro'aita itu tidak ada kepala ainnya. Ini sehingga terjadi kerancuan. Ya, untuk mushaf Indonesia ini ada kerancuan ketika ada alif berharokat fathah, ini hamzah qata' atau hamzah wasol. Ini harus melihat mushaf Timur Tengah untuk memastikan. Ya, termasuk alhaakumut takatsur, di situ hamzah wasol tapi tidak ada kepala ainnya. Ya, sehingga ya harus berguru ya ketika menggunakan mushaf Indonesia. Ya. Nah, adapun hamzah qata' kalau di tengah kalimat ya atau di akhir kata maka menggunakan hamzah. Ya. Kalau dia di akhir kata menggunakan hamzah. Kalau di awal kata ya dia tidak ada kepala hamzah, kepala ainnya ya, tanda hamzah. Baik, demikian. Bila ada pertanyaan silakan. Kita lanjut sedikit tentang bagaimana rumahnya hamzah. Kapan dia rumahnya alif, kapan rumahnya wawu, kapan rumahnya ya, dan kapan nggak punya rumah. Ini agak sedikit membahas tentang Rosem Usmani ya. Baik, kita bahas ya. Jadi rumahnya hamzah qata'. Pertama, kalau dia di awal kalimat, ya hamzah qata' itu selalu ditulis dengan alif. Jadi hamzah qata' kalau di awal kalimat selalu ditulis dengan alif mutlak selamanya. Tidak ada hamzah qata' di awal kalimat ditulis dengan selain alif. Oleh karena itu kalimat abjad, hawaz itu sebenarnya penegasan ya bahwasannya hamzah itu kalau di awal selalu alif. Rumahnya alif. Ya absir, ikhraja, idzuha dan seterusnya. Termasuk kalau ada tambahan huruf, misalnya sin, ya sa'asrif. Nah, di situ sa'asrif, di situ tetap menggunakan alif. Nah, yang kedua ini agak sedikit butuh konsentrasi. Bagaimana kalau hamzah di tengah kata? Ya. Karena di tengah kata ini bisa sukun, bisa berharokat. Saya akan jelaskan pelan-pelan, mudah-mudahan jamaah bisa paham. Ya, teman-teman bisa paham. Baik, pertama ini. Kalau hamzah di tengah katanya ini berupa sukun, ya, maka kaidahnya adalah tuktabu ala harfin min jinsi harokati ma qablaha. Dia ditulis dengan harokat menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu fathah, dia ditulis dengan alif. Kalau dia kasroh, ditulis dengan apa? Ya. Ini hamzah sukun ya. Hamzah sukun, hamzah qata' sukun di tengah kata. Kalau dia sebelumnya harokatnya alif, harokatnya fathah ditulis alif.
Kalau sebelumnya harokatnya kasroh ditulis dengan ya, kalau dia dhammah ditulis dengan waw. Ya, sebentar saya coba gambarkan contoh. Sebentar. Ini bisa nulis nggak ini? Terus kalau mau nulis gimana ini? Baik, saya coba gambarkan ya dengan share screen. Baik. Jemaah bisa ngelihat ada layar yang tergambar? Bisa, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Maaf. Saya cari dulu. Contohnya ini ya. Oh, kurang tebal, maaf. Aduh, ketebalan. Sebentar. Mudah-mudahan dapat nih. Ya, misalnya ada kalimat angsya'tum. Mudah-mudahan bisa dibaca. Angsya'tum. Aduh. Angsya'tum. Ya ini ya kelihatan ya, mudah-mudahan tulisannya. Kelihatan. Nah, angsya'tum, kalimat angsya'tum ini kalau ada hamzah sukun sebelumnya fathah, maka ditulis dengan apa? Alif. Alif. Ya, alif ya. Sehingga sebelum ada tanda baca, tulisan Rasul Usmaninya begini nih. Nah, tulisannya begitu doang. Ya, kenapa bisa dibaca angsya'tum? Karena ada hamzah sukun sebelumnya fathah. Clear ya? Baik. Nah, bagaimana kalau sebelumnya dia kasroh? Kalau kasroh gini contohnya. Nah, di sini jitum. Nah, begini ya. Kalau dia kasroh, nah ini kasroh, sebelumnya kasroh, ya. Dan dia sukun di tengah kata, maka nulisnya dengan ya. Ini dengan ya. Ya, di sini dengan ya. Ya, jitum. Ya, contohnya banyak. Ya, clear ini ya. Nah, sebelum diberikan tanda baca, ya, maka tulisannya begini. Ya. Ini bacanya gimana ini? Jitum. Begitu ya untuk Rasul Usmani. Nah, contoh yang misalnya dhammah, sebelumnya dhammah. Ya. Maaf. Contohnya wal mu'minun. Ya. Nah, ini dia nangkring di sini ya. Ya, wal mu'minun. Ya. Nah, berarti di sini hamzahnya nangkring di huruf waw. Kenapa nangkring di huruf waw? Karena sebelumnya harokatnya dhammah. Wal mu'minun. Sampai sini difahami ya? Insyaallah paham. Coba, kesimpulannya apa tadi kesimpulannya? Hamzah kotok sukun di tengah kata, kalau sebelumnya dhammah diganti dengan waw. Tergantung harokat sebelumnya. Ya. Di tengah kata tergantung harokat sebelumnya. Ya, tulisannya begini nih kalau sebelum diberikan tanda baca. Oke, clear ya? Ini enak ini. Nah, berikutnya hamzah berharokat.
Ya. Yang kedua, hamzah berharokat di tengah kata. Nah, biasanya sebelumnya itu huruf sukun, bisa juga berharokat. Ya. Kalau sebelumnya sukun, maka ditulis sesuai dengan harokat dia. Saya ulang. Kalau sebelumnya sukun, ditulis dengan apa? Harokatnya dia. Harokat. Ya. Contoh. Sebentar, contohnya ha umukra'u. Ha di sini ha umukra'u ya. Nah, di sini hamzahnya nangkring di waw. Kenapa? Karena di sini harokatnya apa? Nah, Sebentar. Sebelumnya sukun. Nah, alifnya kan sukun nih. Tapi kalau alif kan nggak pernah dikasih sukun ya. Ha, ini kan ha. Ini sukun. Ini ha umuk. Kra'u. Nah, alifnya kan sukun di sini. Bisa menangkap ini penjelasan saya? iya. Ya. Ustadz, bukannya ada dua hamzah? Tidak. Alifnya di sini alif huruf mat. Dan alif di sini selalu sukun, ya kan? Ha umuk ra'u. Ha u di sini. Nah, sehingga karena dia sukun, ya, alif ketemu dengan hamzah menjadi panjang. Mat apa di sini? Mad jaiz. Mat wajib. Mad wajib. Mad wajib. Mad wajib. Ya, mat wajib. Ya, mat wajib di sini ini sukun ya alifnya. Nah, kalau dia sebelumnya sukun, maka dia harokatnya domah, maka rumahnya menjadi waw. Ya. Kenapa? Karena dia harokatnya domah sebelumnya sukun. Ya, alifnya di sini sukun. Sampai sini difahami? Jamaah sekalian? Paham. Nangkep ini? Ini agak Masih mubeng. Oke, saya pelan-pelan ya. Kalau hamzah sukun tadi clear ya. Hamzah sukun di tengah kata ngikutin harokat sebelumnya. Clear. Nah, sekarang kita bahas tentang hamzah berharokat di tengah kalimat. Ya. Hamzah harokat di tengah kalimat. Nah, kalau dia sebelumnya sukun, ya kan nggak berharokat nih. Maka hamzah ini tergantung harokatnya apa, nanti rumahnya dia sesuai dengan harokatnya. Ya, sesuai dengan harokatnya. Contoh yang kedua deh, biar ini contohnya harokatnya domah. Contoh yang kedua, contohnya misalnya qaimatun. Contohnya misalnya qaimatun. Berarti rumahnya ya gitu ya. Iya, berarti rumahnya apa? Iya. Ya. Oh, ini kan sukun ini. Oh, ini rumahnya ya. Set. Karena dia i, maka rumahnya ya. Iya. Oh, ini mat ya. Mat apa? Mad wajib. Wajib mutasil. Nih, qaimatun. Nah, rumahnya di sini menjadi apa? Ya. Iya. Karena dia harokatnya Kasroh. ya. Sampai sini dipahami? Insya Allah paham. Nggak paham nggak wajib paham. Ya, ini bahas tentang hamzah yang sebelumnya sukun ya. Sebelum hamzah itu harokatnya sukun, dia tergantung harokat dia sendiri. Clear ya? Kalau hamzah sukun tadi di tengah kata tergantung harokat sebelumnya. Kalau dia ya sebelumnya itu huruf sukun, tergantung harokatnya dia sendiri. Ya. Sampai sini mudah-mudahan clear. Nah, bagaimana kalau ternyata harokat fathahnya itu huruf mat, ya dia nisa. Nah ini agak dia jadi nggak ada rumah. Aslinya dia rumahnya alif, ya aslinya rumahnya alif. Contoh Contoh nisa ukum. Maaf.
Nisa'ukum. Ya. Nisa'ukum dulu tulisannya begini. Ya, di zaman Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, zaman Rasulullah SAW, nisa'ukum begini. Nah, di sini ada nun nisa. Nisa. Ini sukun ya, alifnya sukun. Nah, ini ada hamzah di sini. Dia harusnya itu rumahnya alif. Harusnya rumahnya alif, ya kan? Tapi karena kaidah tidak mungkin dua alif itu ketemu, nggak boleh. Ya, dalam satu kata nggak boleh ada dua alif. Nah, kalau dua kata nanti lain cerita. Ya. Di dalam satu kata tidak boleh ada dua alif jejer nempel. Maka kemudian hilanglah alifnya, ya, menjadi tanda baca hamzah. Menjadi nisa, di sini mat kum. Ini kalau dia sebelumnya alif. Ini khusus kalau ada huruf illat. Mudah-mudahan sampai sini bisa difahami ya. Aslinya di sini adalah alif menjadi maaf, bukan u di sini. Nisa akum. Ya. Kalau nisa akum dia jadi waw. Iya. Ya. Di sini nisa akum. Sampai di sini difahami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mudah-mudahan paham, nggak apa-apa. Ustaz, itu Ustaz, yang ketiga tadi gimana Ustaz? Udah hilang gambarnya. Oh, ini saya tampilkan lagi gimana? Itu hamzahnya kan berharokat, sebelumnya alif, itu kan alif sukun. Sebelumnya sukun kan? Di sini Ya, harusnya sukun nih, kan? Jadi, sukun. Nah, rumahnya dua tergantung harokatnya dia. Oh iya, Harokatnya dia harusnya kan alif. Ya, rumahnya harusnya kan alif. Ya, harusnya alif di sini nih. Tapi nggak mungkin dua alif ketemu, maka dihapuslah alif. Oh, dihapus alifnya. Hamzah kotornya dihapus. Jadi panjang gitu. Oh. Ustadz, Afwan mau nanya. Kalau misalnya matnya itu wow, terus harokatnya domah, itu gimana? Apa wawnya ada dua boleh atau sama kayak ini kaidahnya? Dia sebelumnya sukun. Ya, huruf mat wow. Kayak ini kan matnya alif. Contohnya apa? Su'a misalnya ya. Misalnya suku gitu misalnya. Oh, sebentar. Ini kita hapus ini ya, kita hapus dulu. Contohnya apa? Su'u misalnya. Su'u. Begini. Iya. Su'u, gini. Iya. Su'u. Nah, ini gimana rumahnya? Dia harusnya ya, dia rumahnya wow. Tapi dua wow ketemu, itu nggak boleh. Maka dia tidak ada rumah. Oh, berarti sama ya kaidahnya, sama dengan ya. Kalau kasroh juga sama ya? Iya. Kasroh juga sama. Kalau ketemu dia nggak boleh double ya. Nggak boleh double, jadi nggak ada rumah ya Ustaz ya. Iya. Termasuk yang mana? Iya. Nggak ada. Wow, di situ dihukumi alif. Huruf mat. Tidak mungkin dua huruf mat ketemu. Ya. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan? Paham Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Ini bagaimana kalau hamzahnya mutaharrik? Hamzahnya berharokat, sebelumnya berharokat. Hamzah berharokat, sebelumnya berharokat. Maka, ini agak ribet sedikit ini ya.
Maka coba kita kasih contoh ya. Bagaimana hamzahnya berharokat, sebelumnya berharokat. Kalau tadi kan sebelumnya sukun. Sekarang kita sebelumnya berharokat. Kita kasih contoh misalnya sa'alu, maaf. Sa'alu set. Ya. Sa di sini hamzah, sa'alu. Nah, di sini sebelumnya berharokat fathah. Hamzahnya berharokat fathah, maka rumahnya adalah alif. Sekarang kita contoh harokat sebelumnya kasroh. Contohnya adalah fi'ah. Ini kasroh. Nah, ini ada nangkring di sini nih ya ini ya. Ini tak. Fi'atin. Baik, karena dia sebelumnya kasroh, ya, maka di sini ada fathah, ya-nya rumahnya adalah ya. Yang ketiga, kalau dia dhammah, maka ditulisnya dengan waw. Sebelumnya dhammah, tulisnya waw. Contohnya adalah yu'ayyidu. Yu'ayyidu. Ya, dia sebelumnya dhammah, ya, dia fathah, di sini rumahnya adalah waw. Begitu. Ya. Ini jelas jamaah sekalian? Sa'alu harokatnya fathah, ya. Dia rumahnya alif, walaupun dia berharaf fathah. Cuma berharaf fathah. Sebelumnya fathah, rumahnya alif. Sebelumnya kasrah, rumahnya ya. Sebelumnya dhammah, rumahnya waw. Sampai sini difahami? Ustadz Afwan mau nanya lagi. Tadi kan kalau saya nanya kalau misalnya waw terus harokatnya dhammah. Kalau misalnya harokat misalnya kalau lain huruf mah tetap nggak boleh Ustadz ya? Lain kata. Misalnya su'a tadi. Kalau misalnya su'a tetap nggak boleh ya, ada rumahnya. Jadi alif, jadi rumahnya alif itu nggak boleh. Kalau sebelumnya waw sukun gitu. Ya huruf mat. Jadi gini, ya. Alif itu ya atau huruf mat itu huruf ilat ya. Setiap huruf ilat ya atau huruf mat maka tidak boleh ada huruf mat. Oh, nah Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Yang ketiga ini ya, ini yang kaidah keberatan ini ya. Yang kedua, tetapi hamzahnya berharokat di tengah. Kata sebelumnya juga berharokat. Ini kaidah seperti ini. Pengecualian. Pengecualian ya, ada pengecualian. Coba dibuka di surah Ar-Ra'd ayat 29. Ar-Ra'd 29 ada kalimat begini. Ma'ab. Ya. Maaf ini hamzahnya nggak punya rumah. Kenapa? Karena setelahnya itu alif. Kalau rumahnya alif, maaf, dia alif lagi dua, nggak mungkin. Ya, maka tulisannya begini. Maaf. Nah, maaf. Harusnya kalau mau sesuai konsisten dengan kaidah, begini tulisannya. Lagi-lagi dua huruf mat ketemu nggak boleh. Gugur satu. Ya, makanya tulisannya maaf. Hamzahnya tidak ada rumah.
Ma. Tapi ini nggak pakai huruf ini lagi tadi. A-nya. A-nya nggak punya rumah. A-nya nggak punya rumah. Iya. Nah, begini tulisannya. Mabun. Maaf, ini bacanya maab. Maaf. A-nya di mana? Hilang. A-nya nangkring. Oh, nangkring. Iya. Nggak ada garis lagi, Zat. Nggak ada garis. Nggak ada. Disesel-seselin. Dia nggak punya rumah. Ya. Ya, khotnya kalau orang penulis Quran, sengaja ma-nya dipanjangin. Set gitu. Oh, gitu. Ah, gitu. Terus disimpan nyempil A gitu ya. Nyempil di sini. Set. Nah, ini Rasul Usmani, ilmu Rasul Usmani seperti itu. Siap, Ini singkatnya ya, supaya gampang dipahami. Oke, clear. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kalau dia harokatnya kasroh. Tadi fathah sudah ya. Fathah sudah. Kalau rosem yang lain gimana? Ada yang beda, Zat? Kalau rosemnya imla'i ya beda. Ya, kalau rosemnya imla'i, maaf, hamzahnya ditambahin. Ini Rasul Usmani yang diajarkan oleh kaidah Rasul Usmani yang ditulis oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjut lagi ya. Bagaimana kalau harokatnya kasroh? Ya, hamzah ini di tengah kata harokatnya kasroh. Sebelumnya fathah atau dhammah, maka ditulis dengan ya. Ya, kalau ada hamzah harokatnya kasroh, ya, maka sebelumnya fathah ataupun dhammah ditulis dengan ya. Contohnya adalah ya isu. Nah, ya, di sini ya, rumahnya hamzah di sini. Ya isu. Ya. Ya isu karena dia kasroh, ya sebelumnya fathah, rumahnya adalah ya. Ya isu. Ya, contoh lagi misalnya suilat. Ya, dia di sini dhammah. Dhammah. Ah, rumahnya di sini ya. Suilat. Ya. Dia sebelumnya dhammah, dia harokatnya kasroh, maka ditulisnya dengan ya. Suilat. Contoh lagi. Bari'ikum. Bari'ikum ditulis dengan ya. Ya. Ini hamzah ya. Ikum. Ya. Dia sebelumnya kasroh, kemudian dia harokatnya kasroh, maka rumahnya adalah ya. Maka harokat hamzah kasroh di tengah kata rumahnya adalah ya. Ya. Semuanya, Zat. Ya. Ya. Ini umumnya ya, nanti rinciannya ada 8 kaidah, nggak bisa saya terangkan hari ini. Baik. Ini secara umum dulu. Ya, clear ya. Pokoknya kalau harokatnya kasroh, tulisnya ya. Sebelumnya kasroh dan dhammah. Ya, sebelumnya fathah, dhammah, kasroh, tetap ya. Berikutnya kita bahas bagaimana kalau harokatnya ini dhammah. Tadi fathah sudah, kasroh sudah. Sekarang bagaimana kalau ada hamzah di tengah kata sebelumnya berharokat dan huruf hamzah ini berharokat dhammah, maka nulisnya adalah contoh naqra'u. Naqra. Ya. Nikof. Ro, nato, ro, hamzahnya di sini. Set. Nah, kita lihat ya, harokatnya hamzah apa? Dhammah.
Ya. Nah, sebelumnya fathah, dia rumahnya adalah waw. Wow. Kita bandingkan sekarang. Bagaimana kalau setelahnya huruf waw? Ini bukannya kalau sudah harokatnya dhammah kemungkinan besar waw, ya. Bagaimana kalau setelah waw ada waw lagi? Contoh. Bada'ukum. Di sini nggak ada rumah. Kenapa nggak ada rumah? Karena nggak mungkin menyatukan dua waw. Karena dekatnya sudah ada waw. Ya, maka di sini ya hamzahnya tidak ada rumah. Contoh lagi misalnya biru'usikum. Biru'usikum. Nah, di sini bi dhammah ru aslinya waw di sini. Ya, tapi karena setelahnya ada waw lagi, nggak mungkin menulis waw dua kali. Maka dia rumahnya di sini tidak ada rumah. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Insya Allah. Tapi pengecualian, ya, pengecualian. Kalau ini kan sebelumnya fathah, ya. Ini sebelumnya fathah nih. Kemudian sebelumnya dhammah. Bagaimana kalau sebelumnya itu kasroh? Ini saya tulis di atas ya. Sanuk ri uka. Nah, karena dia sebelumnya kasroh, ya, maka dia ditulis dengan walaupun dia dhammah ya, di sini dhammah, rumahnya dia adalah ya. Anu keriuka. Clear di tengah ya. Di tengah kata sudah clear. Ya, dia berharokat fathah, kasroh, dhammah. Sebelumnya mau fathah, kasroh, dhammah. Ya, kalau sebelumnya sukun, clear semuanya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Terakhir, ya. Terakhir. Bagaimana kalau maaf, masih ada satu hal lagi berarti ini. Maaf, tadi itu. Bagaimana kalau dia di akhir kata? Ya, di akhir kata sebelumnya berharokat dan juga sukun, maka baik sukunnya sukun asli maupun huruf ilat, maka tidak ditulis. Ya, dia tidak ditulis, dia tidak punya rumah. Jadi kalau di ujung dia tidak punya rumah, ya. Kalau sebelumnya sukun, kita rincikan. Maaf. Contohnya adalah dif'un. Ya, sukun ini dif'un. Ya. Nah, di sini dia tidak punya rumah. Kalau sebelumnya sukun. Ya. Contoh lagi misalnya juz'un. Juz'un. Ya.
maka dia karena sebelumnya sukun, ya dia tidak punya rumah. Kalau di akhir ini ya, ini di akhir. Contoh lagi misalnya al-khob'a. Maaf. Contoh al-khob'a. Tulisannya gimana al-khob'a? Tidak ada rumah. Ya. Al-khob. Nah, di sini hamzahnya tidak ada rumah. Kenapa? Maka dia tidak punya rumah. Berarti yang udah mati nggak punya rumah. Kenapa? Berarti yang udah mati nggak punya rumah. Bukan. Udah mati nggak punya rumah. Bukan. Ya, kalau depannya sukun dia nggak punya rumah. Oh, Contoh iya, lagi iya. misalnya apa? Yasha. Nah, yasha dulu itu gini tulisannya. Ya, yasha. Set. Panjang. Yasha'u. Ya, karena dia sebelumnya itu sukun, ini sukun kan? Di sini. Nah, dia nggak punya rumah. Dan seterusnya ya, waji'a dan seterusnya. Ya. Clear ya? Kalau sebelumnya sukun, dia nggak punya rumah. Baik. Kalau sebelumnya sukun atau mati nggak punya rumah, gitu ya. Ya. Yap. Kita hapus ya, clear. Mudah-mudahan ditangkap, nggak paham nggak apa-apa ya, nggak wajib paham. Allah. Sebentar ini ngapusnya gimana ya? Kita mulai lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau sebelumnya berharokat? Ya. Tadi kan hamzah di akhir kata, sebelumnya sukun nggak ada rumah. Bagaimana kalau sebelumnya berharokat? Maka dia ditentukan oleh harokat sebelumnya. Maaf. Merah. Ya, kalau sebelumnya berharokat, dia ditentukan harokat sebelumnya. Contoh apa? Bada'a. Sret. Nah, kalau begini berarti nulisnya bada, rumahnya di sini. Nah. Kenapa? Dia sebelumnya harokat, fathah, maka rumahnya adalah alif. Contoh lagi misalnya, Kuri'a. Tulisannya gimana Kuri'a? Uri. Pakai alif. Kuri. Pakai apa? Pakai iya. Iya. Ya, nangkring di sini. Sit. Ya, kuri. Kenapa? Karena dia sebelumnya kasroh, dia kata ya. Dan rumahnya ya. Maka rumahnya adalah ya. Iya. Contoh, yastahzi'u. Coba, ya. Ya. Yastahzi. Zi. Pakai apa? Pakai iya. Benar. Ya, wow. Yastahzi. Ya. Pakai iya. Ya. Iya, iya. Ya, Kan sebelumnya kasroh. dan temannya ya. Dia rumahnya ya. Ya, walaupun dia harokatnya dhammah. Yang pengaruh adalah harokat sebelumnya. Ini di akhir kata ya. Di akhir kata sebelumnya fathah, sebelumnya kasroh. Bagaimana kalau sebelumnya dhammah? Kita kasih contoh lagi. Di surah apa ya? Ini aja. Lu. Ya. Tulisannya gini kan? Kenapa? Karena sebelumnya dhammah. Ini kita di akhir ya. Sebelumnya dhammah lu'un. Kita nggak lagi bahas ini, enggak. Ya, kita nggak bahas lagi sini. Tadi di tengah kata sudah, kita bahas di akhir kata. Ya. Nah, karena dia sebelumnya itu dhammah, ya, sebelumnya dhammah, maka rumahnya adalah waw. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah.
lah. Dan apakah Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana kalau di akhir tapi dia sukun. Hamzahnya di ujung, ya kan? Tapi dia sukun. Gimana cara nulisnya? Tidak ada di Al-Quran kayaknya. Kalau sebelumnya dhamma itu enggak ada ya. Ya. Ngikutin huruf sebelumnya. Ya sya, misalnya ya sya gitu ya. Ya sya, tapi di Quran jarang kita temu ya. Ya sya gini jarang kita ketemu ya. Bu. Ya. Bu ini jarang kita temuin ya. Ji. Enggak, ini fi'il amr. Ya, ini fi'il amr. Ji, datanglah. Bu, kabarkanlah. Yasa, kehendakilah. Ya, ini ngikutin huruf harokat sebelumnya. Baik. Baik, alhamdulillah selesai bahasan rumahnya Hamzah. Alhamdulillah. Ustaz, bertanya Ustaz, Monggo silakan. kalau mi'atin tuh yang 100 itu kaidahnya gimana? Mi'atin. Oke, kita tulis. Kita tulis mi'atun. Ya, mi'atun. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan layarnya? Kelihatan Ustaz. Baik. Nah, mi'atun. Gimana kaidah mi'atun? Kita tulis sekarang. Mi'atun. nangkringnya A? Enggak ya. Mi. Nah, gini. Mi'atun. Mi'atun. Rumahnya ya itu ya. Mohon maaf, sama saya menghilang. Boleh saya dijadikan host Ustazah Balkis? Ya Ustaz, bagaimana caranya? Tadi saya hilang, tadi saya tiba-tiba keluar. Mohon dijadikan host. Caranya bagaimana Ustaz menjadikan host? Saya juga nggak tahu. Diklik saya terus apa gitu. Bentar ya Ustaz ya. Nah, mi'ah tadi ya. Untuk bab mi'ah, ini ngikutin Rasul Usmaninya namanya az-ziyadah. Az-ziyadah itu dia senasib dengan lakinna di surah Al-Kahf. Ya. Li syai'in di surah Al-Kahf juga ya, li syai'in. Ya. Termasuk kalimat ana. Kalau yang salah sila, yang dua bacaan tadi itu ya termasuk seperti itu ya. Mi'ah dia ditulis dengan apa? Dengan sifar. Ya, sehingga dianggap tidak ada. Maka hamzah setelahnya mengikuti harokat mimnya, mi'ah. Sudah ya?
Oh, sudah. Ya, mi'ah seperti ini ya, mi'atun. Ini senasib dengan lakinna. Lakinna. Ya, di sini ada sifar, ada namanya alif ziyadah, termasuk ana. Ya, di sini mi'ah, lakinna, ana. Di sini selalu ada sifar mustadirnya. Ini termasuk ziyadatul alif. Ya, ada tambahan alif di dalam Al-Quran yang tidak ada ada rosemnya, tidak ada bacaannya. Ya, dan ini banyak sekali. Ya, di bab ini ada sekitar 8 tempat ya tambahan alif. Nih, ya, ziyadatul alif. Di sini ada 8 tempat, termasuk mi'ah dan juga lakinna, di syai'in, ana, salasila, dan seterusnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau annaba il azim, annaba itu hamzah gimana? Di tengah. Anin naba'il azim. Annabai itu. Kaidahnya annabai. An ketemu dengan naba. Ya, nabai hamzanya kan itu di belakang apa di tengah? Tapi dia ada di bawah alifnya itu, nabai-nya itu. Anin naba'il azim gitu. Iya. Nah, dia an ketemu dengan an-naba, ketemu namanya iltiqo sakinain, ya. Iltiqo sakinain ini menghasilkan kasroh di nun. Anin naba'il azim, ya. Nah, hamzahnya bagaimana? Dia di ujung. Dia di ujung karena dia ada alif, maka dia tidak ada rosem. Ya, dia tidak ada rosem. Coba kita contohkan ya. Sebentar. Bukan, itu bukan rumahnya alif. Ya, an-naba. Tulisannya an-naba itu nun, ada nunnya sebentar, ada rangkatnya di sini. Maaf. An-naba. Set. Ini ya. Ini hamzah wasat. Nun di sini, ba di sini ya. Naba. Nah, di sini kenapa nangkring hamzah kecil di sini? Dia tidak punya rumah. Kenapa dia alif? Rumahnya alif ya? Di bawah alif ba itu letaknya. Oh ya, dia setelah alif sini ya. Ya, kenapa ada hamzah? Hamzah rumahnya alif, begitu? Kenapa hamzahnya di bawah alif? Ya, pertama ini kita bahas dulu. Masuknya kaidahnya kaidah akhir kata ya. Iya. Nah, kalau akhir kata tadi mengikuti apa? Mengikuti harokat sebelumnya, sehingga pakai alif. Ya, bisa difahami? Maksudnya kan biasanya hamzahnya kan ada di atas alif, di atas waw, di atas ini di bawah alif. Karena harokat sebelumnya fathah. Oh gitu. Ya. Dan dia di ujung. Kenapa enggak di apa? Oh, sebentar. Kenapa hamzahnya enggak di atas begini? Ya. Oh, astagfirullah. Ya karena dia harokatnya kasroh. Kalau dia di kasroh jauh banget. Ya, makanya kan hamzah itu tanda baca.
Biar dekat sama kasroh kebaca, enakan begini. Iya. Ya, clear ya? Clear. Oke, mudah-mudahan clear. Nggak clear nggak apa-apa. Satu lagi boleh, Ustaz? Oke, silakan. Saya kadang mendapatkan kata syai'in itu hamzahnya itu kadang-kadang di ya, kadang-kadang di depannya ya. Ya. Ya, coba dibuka misalnya surah Al-Kahf ayat 23. Surah Al-Kahf. Yang itu surah Kahfi atau Al-Kahf? Kita sering menyebutnya Al-Kahfi ya, padahal yang betul apa? Al-Kahf. Al-Kahf ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ya. Kenapa di situ li syai'in? Ya, kenapa di situ setelah apa? Setelah ya. Jawabannya apa? Kita tulis ya di sini. Coba li syai'in. Li Nah, parah nih malah li syai'in. Ya. Li sya. Di sini ada sifar mustadir. Li syai'in. Begini kan? Iya. Ya. Kenapa demikian? Pertama, secara kaidah li syai'in di surah Al-Kahf ya Rasul Utsmani ada ziyadah alif. Ini ilmu ini ya. Untuk surah Al-Kahf di sini ada ziyadah alif. Ya kan? Nah, setelah itu karena ada huruf mat, hamzahnya di sini tidak punya rumah. Maka nggak boleh nangkring di sini. Ya, karena di sini ada huruf mat. Huruf mat di sini ya. Maka dia hamzahnya tidak punya rumah. Nah, di sini. Ya, khusus surah Al-Kahf di sini ada tambahan alif ziyadah. Ini ilmu rasem. Jadi ilmu rasem itu terkadang sakar PDW ya. Ya, kenapa tulis begini? Ini rahasia sirullah ya di antara para ulama itu meriwayatkannya dari zaman Said bin Sabit ya begitu gitu kan. Ya. Bahkan terkadang beberapa tempat ada yang nggak konsisten ya. Rasul Utsmani demikian ya. Allah alam bisawab. Allah ya. Nggih, cukup nggih? Sudah 9.56 karena berikutnya masih ada jadwal lagi untuk yang belajar bahasa Arab kalau tidak salah. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan ya penjelasan hamzah ini bisa memberikan faedah ilmu buat kita semua sebagai tambahan wawasan untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin serius belajar Qur'annya, belajar praktek dan ilmunya, Rasem Utsmani maupun cara penulisannya ya, sampai dengan kaidah-kaidah penulisan dan bacaannya sehingga bacaan kita bisa sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan subhanallah rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.